Shalom, salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 17 September 2020. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama hari ini dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 6 sampai ayat 18. 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 6 sampai ayat 18. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi langkah kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, terangi pikiran dan hati kami. Karuniakan hikmat-Mu, agar kami mengerti dengan baik dan benar firman-Mu itu, sesuai yang Tuhan inginkan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa di dalam pengasihan Kristus, firman hidup. Amin. Kitab 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu.
Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, "Jangan suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita saat ini, tongkat pelayanan. Teken Pak Kamayan, stick of the service. Semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Seperti itulah roda kepemimpinan dalam suatu lembaga. Pemimpin yang memerintah sekarang akan berakhir pada masanya dan digantikan oleh orang yang berbeda. Kelanjutan hidup, visi dan misi terletak di tangan pemimpin yang akan menggantikannya. Dalam bacaan kita hari ini, Elia yang adalah pelayan Tuhan sudah waktunya menyelesaikan pelayanannya, tidak hanya di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga di dunia. Karena itulah, sosok pengganti untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan telah dipersiapkan dengan baik. Elisa sebagai pengganti merupakan sosok yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya mengikuti Elia, walaupun Elia menyuruhnya pergi. Dalam ayat 6, Elisa menyadari bahwa kemungkinan besar ia akan menggantikan Elia, sehingga ia memerlukan kuasa Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Permintaan Elisa yakni 2 bagian kuasa Allah merupakan permintaan yang mustahil, karena Allah yang berhak memberikan itu. Tetapi Elia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Allah untuk permintaan Elisa. Dengan kehendak Allah, maka Elisa dapat melihat Elia terangkat ke sorga. Karena itu, Elisa mendapat apa yang dimintanya, yakni jubah Elia. Dan ia memulai tugas kenabiannya sebagai seorang yang dipenuhi kuasa Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika hari ini kita yang memimpin, namun suatu hari nanti akan ada yang menggantikan kita. Karena itu, bangunlah relasi yang baik dengan sesama, agar tongkat pelayanan selanjutnya dapat menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah kita buat hari ini telah menampakkan bentuk pelayanan yang baik dan benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan, yang mengajarkan kami bahwa ketika Tuhan mengaruniakan sebuah tugas kepemimpinan, dimanapun Tuhan menghadirkan kami, Tuhan mau kami melaksanakannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan umat-Nya,
boleh terwujud melalui tugas pelayanan kami, melalui kepemimpinan kami. Karena itu, ya Allah, anugerahkan hikmat-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus menggerakkan kami, memberi kami semangat, melaksanakan tugas kepemimpinan di mana saja Tuhan menghadirkan kami. Dan sekiranya selama ini kami lalai, bahkan tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugas pelayanan kepemimpinan, sehingga tidak menjadi teladan, tidak menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menuntun dan menolong kami. Tuhan akan memberkati kami umat-Nya, jemaat-Nya, bahkan para pemimpin di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan anugerahkan. Ini doa kami Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Sang Pemimpin yang baik. Amin.